Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Anita Sari. Saya calon guru penggerak Kota Depok angkatan 7 dari SMK Pelita Depok. Pada kesempatan hari ini saya akan melakukan wawancara kepada kepala sekolah, di mana wawancara ini adalah untuk memenuhi tugas aksi nyata saya pada modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Pada hari ini sebagai narasumber saya adalah Kepala Sekolah SMK Pelita Depok. Baik, kita mulai saja wawancara kita hari ini. Assalamualaikum, selamat siang Pak Tri. Waalaikumsalam. Perkenalkan, ini adalah Kepala Sekolah SMK Pelita Depok, Pak Tri Hadi Sulaksono, STMM. Baik Bapak, kita mulai saja ya Pak ya untuk pertanyaan wawancara kita hari ini. Kebetulan kita ada 8 pertanyaan, di mana ini terkait tentang pengambilan keputusan. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah Bapak sudah memahami tentang permasalahan yang terkait dengan dilema etika atau rujukan moral? Sudah, baik Bapak. Untuk pertanyaan yang pertama ini adalah, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi atau mengenali kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Kalau kita mengambil definisi dilema etika itu kan artinya suatu putusan yang dua-duanya benar dan berhadapan dengan etika yang selalu menghadapi. Nah, dalam menghadapi ini ya kita harus bisa untuk membuat keputusan-keputusan yang tepat, yang mana yang harus kita ambil agar keputusan yang kita ambil ini nanti selaku pimpinan bisa dengan bijak diambil. Lalu bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus tersebut, Pak? Ya, membedakannya gitu. Oke, yang menarik adalah pertama situasi ini. Yang pertama menentukan situasi tersebut dalam kondisi apa. Kalau misalnya kondisinya harus kita keputusan di saat dia benar ternyata salah, maka ada pertimbangan lain. Jadi langkah pertama identifikasi kasus, menganalisis kasus, dan mengambil tindakan yang tepat agar kasus tersebut bisa terselesaikan dengan baik. Jadi Bapak itu membedakan dulu ya Pak kasus-kasusnya ya. Berarti dengan cara mengenali, mencari fakta-fakta dulu ya Pak ya. Oke, baik. Lalu bagaimanakah Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama kasus-kasus yang memiliki, di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ataupun yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi di sini masuk ke dalam dilema etika nih Pak gitu. Betul, jadi ya. Ada dua pengambilan keputusan yang menurut Bapak sebenarnya dua-duanya benar. Nah itu bagaimana tuh Pak? Seperti yang tadi kita ungkapkan, baru kita bahas. Pertama kita mencari dulu permasalahannya apa. Tadi kembali kita ke identifikasi masalah. Terus kita analisis. Analisisnya kita kerjasama dengan yang terkait. Kemudian dari situ baru kita ambil keputusan. Nah, setelah ambil keputusan ini diharapkan keputusan ini bisa berjalan dengan baik. Kalaupun memang ternyata susah dalam mengambil keputusan, ya kita ambil aja yang kalau yang terburuk tapi tidak merugikan mereka. Berarti di sini Bapak tetap memikirkan kepentingan bersama ya Pak ya, walaupun dua-duanya sama-sama benar nih, Bapak ambil jalan tengahnya berarti ya, supaya lebih bijaksana gitu ya Pak keputusannya ya. Karena kalau kita tidak mengambil jalan tengah, satu sisi kita akan dibilang memihak ke salah satu. Betul, memihak ke salah satu. Lalu di sini langkah-langkah apa yang Bapak lakukan atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Gitu. Langkah pertama kita panggil siswanya. Kalau ini terkait dengan siswa ya Pak? Siswa. Kalau terkait dengan guru kita panggil gurunya. Pertama tadi kita cari apa nih permasalahan utamanya. Apakah menyangkut sikap, apakah menyangkut perintah atau yang semacamnya. Kira-kira apa nanti akan timbulkan dari permasalahan ini. Kita
datanya, jadi berdasarkan fakta yang ada di lapangan, baru kita satu mengambil keputusan. Oh ternyata ini yang terbaik. Tapi sambil kita memberikan saran bahwa dasar saya mengambil keputusan atas selaku pemimpin ini. Jadi tidak sekedar oke, kamu salah, dasarnya apa? Nah kita harus punya dasarnya apa? Kenapa kita mengambil keputusan A? Jadi tidak serta-merta kita mengambil keputusan A, tapi dasarnya, karena nanti ini akan jadi pertanyaan. Kita harus memanggil siswanya atau Ya, guru ya, ya. atau orang yang bersangkutan ya Pak ya, mengidentifikasi lalu menganalisa ya Pak ya. Lalu yang keempat adalah hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus yang bersifat dilema etika. Hal-hal yang dianggap efektif. Ya, efektif itu yang paling bisa diandalkan gitu loh Pak. Yang hal efektif yang pertama, kita rapat dengan yang pihak terkait. Dalam hal ini ke wakil kesiswaan, BK, wali kelas. Jadi kita rapat, kita memecahkan suatu masalah, ada nanti masalah keputusan yang terbaik karena pertimbangan hal. Jadi pada dasarnya pemimpin minta pertimbangan. Misalnya kalau pemimpin itu mengambil A, bagaimana hasilnya? Nah itu kan tetap harus didiskusikan. Oke. Berarti dari sini Bapak bekerja sama dengan pihak terkait yang mencari data-data, fakta-fakta ya Pak ya terhadap permasalahan tersebut. Itu yang Bapak anggap sangat efektif. Gitu ya Pak. Lalu yang selanjutnya adalah pertanyaan kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Tantangan dari kasus-kasus yang memang di sini benar sama benar gitu ya Pak ya. Kira-kira itu tantangannya apa tuh Pak? Artinya kalau benar sama lawan benar, artinya salah malah tapi bertentangan. Iya. Yaitu kita ambil yang paling sedikit, kalau istilahnya jeleknya ya tanda kutip itu, nah itu yang kita ambil. Nah tantangannya apa gitu Pak? Yang menantang dalam arti apa sih membuat Bapak mungkin memilih ini seperti ini? Ya. Moral. Karena satu sisi ya kita tuntut moral kita dalam hal menyikapi masalah ini. Itu tantangan Bapak ya. Sebagai pemimpin harus adil ya Pak ya, gitu ya. Baik terhadap guru ataupun terhadap siswa. Gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya di sini, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan suatu kasus dilema etika, atau di sini Bapak langsung menyelesaikan di tempat, atau punya jadwal untuk menyelesaikannya, bentuknya atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Jadi di sini pertanyaan ke-6 itu, apakah Bapak biasa membuat jadwal dalam penyelesaian masalah, atau Bapak langsung mengambil keputusan di tempat saat itu juga? Ada berbagai faktor. Yang pertama, kalau permasalahannya tidak terlalu berat, kita selesaikan di tempat. Nah, kalau permasalahannya cukup berat, maka kita kembali lagi analisis permasalahan, terus kita mereview aturan sekolah. Kira-kira mana nih yang sesuai dengan aturan sekolah, minimal mendekati. Kalau di luar aturan sekolah, maka itu akan dilakukan kita untuk memutuskan bahwa ini salah. Kedua, memberkahi ya kita bermain dengan hati ya, karena kembali lagi ini kan masalah di moral. Lalu pertanyaan yang selanjutnya adalah, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus yang sifatnya dilema etika? Ada. Yang pertama yang berhubungan itu adalah wakil kesiswaan, kontak siswa ya, wakil kesiswaan, BK pada kelas. Kalau untuk kurikulum, untuk guru kita menggunakan wakil kurikulum untuk membahas permasalahan. Jadi intinya dalam setiap mengambil keputusan itu harus bijak sana dalam hal ini agar tidak pihak lain tidak dirugikan satu sama yang lain dengan hasil keputusan, walaupun sebagian beberapa pihak tidak menerimanya, tapi ini yang terbaik. Oke, jadi kalau untuk siswa itu ada beberapa orang terlibat ya Pak, BK,
persiswaan, kemudian wali kelas. Sedangkan untuk kasus yang sifatnya guru biasanya kurikulum. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dalam dilema etika? Kita lihat dari kasus per kasus ya. Artinya gini, dalam permasalahan dilema etika, kita kasus apa? Kalau kasus tersebut bisa diselesaikan di tempat, selesaikan. Kalau kasus itu tidak bisa diselesaikan di tempat, tapi harus ada pembicaraan, kita selesaikan. Tapi kalau kasus itu berat sekali, baru kita rapat dengan pihak yang terkait. Dalam hal ini kesiswaan, BK, kurikulum, Oke. Jadi apa yang Bapak sebagai pembelajaran yang sudah Bapak lakukan kira-kira apa nih Pak? Selama jadi kepala sekolah menghadapi berbagai permasalahan gitu ya, kira-kira pelajaran apa yang Bapak bisa ambil dari permasalahan tersebut gitu Pak? Yang diambil permasalahan tersebut adalah kita di sini belajar melihat secara detail atau menganalisa berbagai permasalahan. Di situ kita juga melihat, oh berarti suatu saat ada permasalahan ini keputusan yang diambil. Jadi dengan keputusan yang diambil ini diharapkan bisa bikin nyaman semua orang walaupun tidak nyaman yang diharapkan. Betul Bapak. Jadi memang pengambilan keputusan itu kadang-kadang nggak bisa menyenangkan semua orang ya Pak ya. Betul. Gitu. Pasti ada satu sisi yang merasa tidak terpuaskan. Tapi biar bagaimanapun keputusan harus tetap diambil ya Pak dengan mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan ya Pak, nilai-nilai moral. Nah, jadi di sini dengan berapa tahun Bapak menjadi kepala sekolah, berarti pengalaman dalam pengambilan keputusan ini kan sudah banyak. Berarti Bapak sudah dari pengalaman-pengalaman itu, jadi Bapak sudah mulai bisa mempelajari permasalahan ini kasusnya ditangani seperti ini gitu ya Pak. Jadi Bapak sudah tahu bagaimana cara pengambilan keputusan dalam permasalahan tersebut. Berarti itu ya Pak ya, yang bisa diambil pelajaran dari yang sudah Bapak lakukan selama ini. Baik, terima kasih Bapak. Dari pertanyaan 1-8 ini saya melihat mungkin memang untuk dilema etika dan bujukan moral ini masih asing ya Pak ya gitu. Buat saya pribadi pun baru, mungkin buat Bapak juga, tapi saya lihat memang pengambilan keputusan itu tidak langsung diambil ya Pak ya. Tadi saya lihat dari penjelasan Bapak perlu adanya proses dari pengidentifikasian, pencarian fakta ya, sampai pertimbangan memanggil orang-orang yang terkait gitu ya. Nah itu perlu dilakukan gitu. Tadi Bapak bilang juga kalau untuk penanganan pengambilan keputusan itu kalau misalnya masih mudah saat itu diambil keputusan saat itu juga, tapi kalau memang agak rumit berarti butuh beberapa hari, mungkin ada jadwal, mungkin tidak dijadwal kali ya Pak, cuma diatur gitu ya Pak ya, bagaimana nih untuk mempertemukan pihak-pihak yang terkait untuk berkomunikasi begitu ya Pak ya. Dan terakhir satu di sini bermain insting. Oh, insting. Kenapa tuh Pak insting? Ya kita meyakinkan aja insting kita yang bermain. Itu utama dalam hal menyelesaikan satu masalah. Naluri kali ya Pak ya. Kalau insting kan ini naluri kita nih, naluri ya Pak. Naluri kita gitu ya, terhadap apalagi dilema etika ini kan bukan suatu hal yang mudah ya buat saya pribadi, mungkin buat Bapak juga kan ya, karena pertimbangan antara yang satu dengan yang lainnya beda. Lagi kalau bujukan moral, kalau udah tahu melanggar hukum udah pasti salah gitu ya Pak ya. Kalau dilema etika ini memang agak berat dan banyak pertimbangan. Betul. Ya baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan mohon maaf bila ada mungkin ada perkataan saya yang kurang atau pertanyaan yang kurang jelas dari saya. Mungkin saya akhiri saja wawancara kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.